Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi. Di siang ini udah ada CF Moto 450 SR. Nah, buat teman-teman yang udah nonton 250 SR di channel kita, udah tahu dong dalemannya seperti apa. Ada anti panas, ada peredamnya, sama chassisnya juga build quality-nya untuk CF Moto tuh ciamik banget, sudah tidak perlu dipertanyakan. Tapi kita penasaran juga nih sama yang 450 SR. Tagline-nya play to win. Apakah memang sama seperti 250 SR build quality dalamannya? So, stay tune, subscribe, komen, sama share yang banyak. Nah, teman-teman, sebelum kita telanjangin, biasa icip-icip dulu. Langsung bagian depan nih, udah langsung kelihatan banget bedanya sama yang 250 SR adalah posisi sen. Kalau yang 250 SR kan sennya di fairing tuh. Kalau ini langsung di kaca spion, dan spionnya juga bisa ditekuk ya, aman. Kalau untuk tampilan dia punya headlamp, ini sebenarnya agak mirip-mirip sih. Bedanya adalah kalau yang 450 SR nih tekukannya 2 kali gitu loh, kiri dulu baru kanan. Nah, kalau yang 250 kan cuma sekali tuh ke bawah ya kan. Udah gitu yang 450 juga ini ada wingletnya. Kalau shock breaker tuh sebenarnya agak mirip-mirip ya, upside down dan bisa diatur juga, di-adjust lah di bagian atas. Untuk pengereman itu pakai Brembo 4 piston 32 cm dia punya disrotornya, sama peleknya palang 6. Kalau ban mirip-mirip. Untuk bagian samping nih fairingnya luar biasa gede, dan tempat yang menurut gue paling eye catching kalau misalnya kita lagi parkir nih ya, ini adalah di bagian sini nih. Desain sporty, udah gitu perpaduan warnanya juga ciamik banget. Hitam, logo CF Moto, 2 baut, kunci L, lalu ada list warna merah. Sama dia punya stiker-stikernya juga, wih cakep ya kan. Ini juga ada kesan karbonnya, di sini juga kesan karbon sama wingletnya tadi ya. Nah, mesin juga kalau kita lihat juga karena ini masih fairing, jadi kita nggak tahu nih bloknya seberapa gede. Sini ada tempat oli buat rem belakang, plastik ya, transparan ya, biar kelihatan lah. Lalu ada ini juga nih, tuh CF Moto, biar penahan kaki. Apalagi ya, oh knalpotnya slip on. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti knalpot, tinggal cabut, pasang aja. Tapi suara standarnya aja juga udah enak kok sebenarnya. Swing arm juga aluminium alloy. Nanti kita bongkar lah, telanjangin tahu. Bagian belakang juga sebenarnya agak mirip ya, Brembo juga, so pasti, tapi cuman single piston. Udah gitu disrotornya tuh 22 cm, jadi memang lebih kecil. Ya, pelek sama lah, palang 6. Kita di bagian belakang sekarang nih bro. Jadi untuk rem, pengereman, lampunya ini menarik ya. Logo sama kayak yang headlamp depan, jadi dia DRL tapi warnanya merah. Nah, kalau kita pencet rem atau injek rem, itu lampu remnya yang nyala cuman strip doang di tengah, walaupun memang silau sekali sih waktu kita ngerem. Udah gitu untuk desain ini paten ya, keras, jadi nggak goyang gitu loh, cukup paten. Sama untuk bagian sini nih yang gue suka nih, waduh cakep banget bikinannya. Halus, mulus, rapi, tuh finishingnya nggak ada yang kayak geradakan atau plastiknya tuh lebih nonjol gitu. Finishingnya cakep sekali. Sama kalau kita lihat dari belakang, ini langsung monoshocknya nih, dia sih bilangnya sentral ya, central shock itu bisa diatur tuh. Jadi udah ada ulirnya kelihatan banget dari sini. Sama langsung kiprok udah kelihatan. Jadi kisi-kisi kiproknya udah kelihatan di sini. Tuh spakbor ya, nempel sama swing arm kecil lah ya. Dan memang bentuk bagian belakangnya tuh aerodinamik banget. Ini bolong nih. Di bagian atas nih bro, jadi ini tangki langsung, bukan kondom ya, ini langsung nih. Kesan karbon, lalu ya motor gede biasalah kalau yang namanya buka tangki itu pasti pakai kunci. Sama sebenarnya yang menarik juga ini sih. Jok belakang yang kayak udah karet semua, busanya tipis banget dan memang dapat kunci L ya, langsung di belakang. Kayaknya memang motor ini lebih enak sih dibawa sendiri sih dibandingin boncengan. Karena gue kebayangnya kalau yang dibonceng tuh duduk cuman kecil begini gitu loh. Gila, ini sih bakalan sakit pinggang, sakit pantat ya. Kalau buat rider ini empuk banget nih. Tuh, pas lah, enak. Kita langsung ke bagian speedometer aja nih. Tuh. Jadi memang sudah fully digital semuanya, mirip lah kayak yang 250 SR. Tapi ini fiturnya jauh lebih banyak.
Ada Bluetooth yang bisa nyalain lagu MP3, lalu bisa nelpon langsung, dan memang dia ada CF Moto App sih, walaupun memang itu kayak lebih buat navigasi dan buat di Indonesia tuh kayaknya belum disetting ya. Jadi mungkin kita tunggu updatean aja dari CF Moto Indonesia buat update navigasinya, jadi kita bisa pakai gitu loh di aplikasinya. Dan ini memang cukup lengkap ya, kita bisa tahu semuanya, trip, RPM, ini itu, pokoknya lengkap sekali. Sama untuk handling nih, pencet-pencetannya juga menarik. Sebelah kanan ini gue baru pertama kali sih lihat pencetan kayak begini ya. Jadi starter, aduh, nyala. Bentar. Jadi starternya ini nih, tinggal di kebawahin doang. Tengah sama standby, lalu ada engine cut off, ya kan. Nah bawahnya itu langsung lampu hazard. Sebelah kiri buat menu, atas bawah, enter ke menu utama, sama kiri ini juga ada buat back. Lalu ya sen sama klakson, terus lampu dim. Nah ini juga shock depan, tadi mungkin gue udah bahas juga, upside down dan bisa diatur di bagian sini. Tuh. Kalau lihat kesannya ini juga nggak kopong-kopong banget ya untuk bagian dalamnya. Jadi masih ya lebih padat lah gitu loh. Dan memang finishing untuk plastik-plastik ABS-nya sih juga, waduh enak banget dipegangnya, kayak kulit jeruk gitu loh. Minyak rem pengereman bagian depan ini langsung ya. Biasanya kan kita ngeliatnya cuman kotak-kotak tuh, ini motor sport gede, wih bulat langsung kayak udah pakai variasi aja gitu. Cuman ini gampang banget loh dibukanya tuh. Gue nggak pakai alat ini itu, nggak pakai tenaga juga udah langsung buka. Memang sih dia ada cantolannya, jadi biar nggak langsung copot gitu loh. Ya tapi ya eye catching lah, buat kelihatan gitu loh minyak remnya kinclong-kinclong. Yes, paling gitu aja untuk icip-icip bagian luaran. Kita bakalan langsung telanjangin. Stay tune, tungguin aja. Nah teman-teman, kita udah telanjangin CF Moto 450 SR ya kan, play to win. Tapi sebelum kita jelasin dulu nih dari rangka segala macam, seperti biasa pesan sponsor dari Widget Fire Stabilizer Aki. Ini tipe M,
Pasangnya juga gampang, tinggal di plus minus aki aja dan hasil tesnya sangat bagus banget. Jadi horsepower itu naik di RPM bagian bawah, dan biasanya kalau review-review yang udah pakai sih RPM bawah itu tarikannya lebih spontan. Pasangnya tadi ya gampang di plus minus aki, dan cold cranking ampere pasti langsung naik dan hambatan dalam tuh turun. Jadi gasnya mantep, elektrikal, apalagi buat motor gede cocok banget. Semua sensor-sensor bakalan optimal, lag time baca data juga jauh lebih cepat, itu yang bikin gasnya makin asik. Sip, kita lanjut ngomongin si CF Moto. Waduh, gue udah gak sabar juga nih. Ini yang paling bagus adalah bagian rangka atau chassis. Memang pipa besi baja, tapi dia punya las-lasannya tuh luar biasa rapi banget. Jadi teman-teman bisa lihat sini, wih, finishingnya juga, dan catnya ini pasti tebal banget, kelihatan banget nih. Dia nggak mengkilat, jadi terkesan kayak ada kulit jeruknya. Ini sih udah pasti catnya cat celup, nggak mungkin di spray, ya kan? Dan tipikal untuk motor besar, rangkanya itu pasti 2 lapis, tuh 2, terus ada tiang-tiangnya juga nih. Tengahnya ini sekalian langsung buat dudukan shock bagian atas. Jadi central shocknya tadi ya yang gue bilang bisa diatur, ini langsung di bagian sini nih. Dan lumayan juga loh, kita bisa aturnya itu ulirnya ada kurang lebih ada 2-3 cm. Jadi bisa dinaik turunin atau mungkin ya keras enggaknya kali ya buat pernya gitu loh. Oke, untuk rangka udah ya. Engine mounting ini ada di sini nih. Langsung di sini. Tuh. Tep ya kan sama nih. Jadi kiri kanan, udah gitu langsung di tengah bagian sini. Nah, berhubung gue udah langsung kelihatan nih turtle bodinya di tengah, kalau ini jadi kayak nostalgia mirip kayak Kawasaki ZX25RR nih. Tuh, cuman bedanya ya ini 2 piston nggak 4. Throttle body luar biasa besar, build quality-nya juga sangat halus banget finishingnya. Ini soket banyak sekali di sini, jadi injektor 2, soket buat kalibrasi juga ada di sini, sama di tengah ini ada soket 1 Continental, tapi gue kurang tahu juga ini buat apa ya sebenarnya ya. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen ya di bawah ya. Jadi ada 1 soket tengah besar di antara 2 injektor. Lalu untuk kabel bagian ke tangki bensin, nah ini kabelnya luar biasa tebal, ada filter bensinnya juga, dan ini sudah braided anti panas. Kita naik ke bagian atas, ini langsung modul ABS. ABS-nya itu dual channel depan belakang dan mereknya Bosch. Jadi udah nggak perlu ditanyain lagi bagus atau enggak ya, sudah pasti bagus kalau Bosch. Wah, Bosch nih. Sebelah kiri juga ini langsung ada bagian buat euro-euroan. Ini kayak tabung flashbang ya, besar sekali di sini. Selang radiator juga super tebel, radiatornya juga besar banget. Dan ini yang paling gue suka adalah di bagian sini nih sebenarnya nih. Jadi selang radiator bagian bawah itu langsung ada kayak modul buat nempelin ke blok mesin bagian bawah yang langsung kena biar dingin tuh. Sampingnya itu langsung filter oli. Dan untuk desain dia punya blok oli atau blok mesin bagian bawah itu unik juga ya. Jadi dia kayak melengkung begitu. Pembuangan oli memang di sini. Nih. Jadi sebelah kirinya itu kurang lebih ada 8 sentian. Bisa kita pegang kayak roti sisir gitu ya. Itu tempat buang olinya. Sebelah kanannya itu langsung pipa knalpot yang tadi 2 silinder bergabung jadi 1 gitu loh. Nah, baru langsung ke slip on bagian belakang. Sensornya juga langsung 2 untuk sensor knalpotnya. Kabel-kabelnya semuanya itu isolasi anti panas, sampai yang terkecil sekalipun nih, sampai yang soket-soket buat injektor itu semua isolasi anti panas. Jadi memang build quality ya sama persis dengan yang SR250. Lalu bagian belakang juga nih ada bendik, sekring-sekring. Lalu untuk ECU-nya ini juga merek Bosch. Lalu ada modul keseimbangan di bagian belakang, sama ini buat OBD nih, buat servis colok laptop. Nah, untuk tempat isi radiator itu ada di posisinya sebelah kanan. Ya, memang kayak Jirigen biasa sih, mirip lah kayak motor-motor yang radiator lain, cuman plastik warna putih, lalu tutupnya juga muter aja ya ini ya, nggak ada yang macam-macam ya, simple aja. Dan untuk tutup radiator yang di blok radiatornya itu juga sama, cuman kayak sekrup doang, jadi nggak ada pengaman kunci L atau baut apapun. Nih, ada 1 nih, tuh. Kayak engsel. Ini buat nahan cipratan dari bawah ke atas nih. Makanya tadi pas sebelum dibongkar gue lihat ke bawah itu kok kesannya padat gitu loh.
Jadi nggak kayak langsung bolong, ternyata beginian nih. Menarik ya. Businya ini tancep langsung, jadi koilnya itu udah nempel di busi sama kayak mobil lah ya. Kalau kita buka mobil yang fully injection itu udah pasti koilnya tuh nempel sama busi. Jadi ini bakalan gede banget nih. Soketnya juga luar biasa dan memang semua modulnya juga ada brand langsung CF Moto ataupun ada di stikerin CF Moto. Sama kayak si Ronin kemarin yang kita bongkar tuh, kan ada stikernya banyak ya, sama barcode-barcode untuk spare partnya. Jadi ini memudahkan kalau misalnya teman-teman mau servis atau ada pergantian part. Jadi lebih cepat sih harusnya sih untuk ganti partnya kalau misalnya ada problem. Untuk memudahkan cek fisik nih, kalau misalnya 5 tahun sekali ganti plat, ganti kaleng, langsung nomor mesinnya kelihatan di sini. Gampang banget ya buat digeseknya gitu loh. Sama buat nomor rangkanya ya tempatnya seperti biasa lah, masih jadul juga, ada di sebelah sini nih deket komstir sebelah kanan. Di bagian sisi kiri juga kita bakalan ngeliatin nih tempat grounding yang paling proper, bautnya juga gede tuh ya kan. Dan ya kalau memang ini sih udah proper ya, tapi buat teman-teman yang memang masih ngerasa kurang pengen tambahin grounding, bisa pakai groundingnya Wizard Fire. Sorry ya, ini memang channel endorsan, jadi gue harus sebutin juga Wizard Fire-nya. Terus untuk bagian ini juga nih, swing arm-nya ini kayak ngikutin gitu loh. Spakbornya nih, bagian belakang. Biasa kan cuma lurus aja, ini dia ngikutin. Ada lekukan. Masih di sisi sebelah kiri nih ya, ini juga ya memang fitur ini udah banyak sih yang pakai sih. Kayak kemarin juga kita telanjangin Ronin, tuh standar sampingnya sudah ada sensor, jadi memang kalau lagi standar samping itu nggak bakalan bisa jalan. Karena ini motor gede 450 cc, dinamo starternya juga langsung kelihatan di tengah nih. Besar banget, ya kan? Wah, gila banget nih. Ini langsung ke bagian si grounding sebelah sini. Udah gitu juga untuk soket sensor nih, ini pas di blok belakang. Di bawahnya si throttle body. Nah, throttle body-nya juga ini baru kelihatan, brandnya ada mereknya juga Kinzo. Wah, ini belum pernah denger sih merek Kinzo ya. Teman-teman, untuk bagian depan juga nih, ini satu hal juga yang paling gue suka adalah kalau tiap kali kita telanjangin motor, part-part yang kita bongkar itu di belakang itu langsung ada emboss mereknya nih. Nah, ini juga sama nih tuh, CF Moto, tahun produksinya juga ada ya kan, dititik-titikin. Ini yang gue pegang ini bagian speedometer fully digital. Ini udah kayak Asus ROG nih, beratnya tebelnya sama nih, gila gede. Oke, soketnya juga super tebel tuh sini ya. Dan lagi-lagi untuk cabling semuanya juga isolasi anti panas. Soket ngumpul semua di sini, lalu klakson di bagian sini nih. Menarik juga sih, klaksonnya kecil ya untuk motor 450 cc, motor gede, tapi klaksonnya mirip kayak Matic yang cuman 125 atau 150 cc. Jadi untuk harga 148 juta, sebenarnya dibilang mahal juga enggak ya. Pasti teman-teman tuh banding-bandinginnya sama kayak ZX25RR atau ya mungkin satu lagi apa sih? CBR 250 ya. Tapi ya ini memang beda sekali sih build quality-nya sih. Ya banyak banget yang tadi udah gua highlight dari rangka, cat, kabel, sama modul-modulnya. Semuanya tuh kayak punya produksi sendiri karena ya balik lagi nih. Embossnya baik banget, CF Moto gitu loh. Mirip lah kayak yang 250 SR. Jadi worth to buy juga kalau misalnya teman-teman mau berbeda daripada yang lain ya kan. Terus kalau buat, sorry. Ini ketinggalan dikit ya. Desain rangkanya itu tajam banget ke atas gitu loh, bagian belakang tubuh buritannya. Jadi sangat nungging sekali. Padahal kalau dinaikin nggak senungging yang kayak di rangkanya sih. Berarti memang untuk ground clearance juga tadi gue belum sebutin ya, itu 14 cm. Dan untuk jok itu sebenarnya kita bisa atur. Standar bawaannya itu adalah 79,5 cm. Jadi hampir 80 cm. Tapi buat teman-teman yang kakinya tinggi nih, yang tall guy ya kan, itu teman-teman bisa ambil aksesorisnya. Joknya itu ada yang buat sampai 81,5 cm. Jadi selisih 2 cm. Itu ada aksesoris terpisah. Ya, udah lengkap banget lah ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya suka dengan motor ini, mau coba test ride ataupun mau langsung beli,
bisa langsung hubungin kontak yang ada di deskripsi. So, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.